warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di podcast Baguru Batakun Gugu. Guru. Gugu. Ya, hari ini berbeda ya lah. Cuma ada satu yang kan berbeda, baju kan berbeda bang. Sebelum dipakai guru, mau pakai seorang mah lah. Ilian biasa lah ya lah. Baju bagus nah. Anyar baju anyar, siapa julungi? Gugu tadi. Hah? Guru Reja. Oh iya kak. Makasih guru Rija tadi. Di kamera. Masih guru lah. Oke. Jadi pemirsa podcast Baguru ini kada tahu lah Buan Pian. Karena muha Pian ini baru. Nah, ya Allah. Ini ada baiknya kita saling berkenalan ya Allah. Iya. Dari Pian dulu. Nama Pian siapa nama Pian? Zulkifli. Jul Kipli. Ya, nama Kio? Ijul. Ijul. Makanya namanya Jul Kipli, kenapa jadi Ijul? Mungkin di tasgir kalau. Wais. Orang mana Pian? Orang mana? Orang Marabahan. Marabahan berarti terlalu anjir lah. Kada. Sebelumnya. Oh iyalah, anjir belok kiri lah. Bukan harus dah. Iya. Kalau Muhammad Akbar. Kalau Pian? Muhammad Akbar di Kio? Akbar lah. Orang mana? Queen kecil. Berarti parak long Queen besar. Parak lah. Parak bener kada parak jauh-jauh. Parak jauh-jauh juga tuh. Parak jauh juga. Artinya digabungkan langsung kosakatanya ya Allah. Episode sebelumnya 3 orang kawan Pian membahas masalah pembahasan hak istri atau kewajiban seorang suami terhadap istri. Ya Allah. Nah, Pian hadir di sini untuk melanjutkan pembahasan tersebut. Mungkin dari Buan Pian siapa yang paling pertama? Karena kita sebelumnya sudah membahas 3, jadi ini kita akan masuk pembahasan ke 4. Tangannya mana? Iya. Menggitir tangannya kayak ini aja menggitir. Biasa ya. Yang keempat siapa? Ya silakan. Akbar lah. Akbar. Silakan Kakak Akbar. Kewajiban seorang suami kepada istrinya yang keempat al-qasmu, yaitu adil kepada istri-istrinya. Adil kepada istri-istrinya tuh seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma tawabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Yang artinya, maka nikahilah kalian sesuatu yang kalian senangi daripada perempuan 2, 3, dan 4. Maka jika kalian takut bahwa tidak berbuat adil, maka cukup 1. Berdasarkan Quran di atas menunjukkan apabila kita hendak beristri lebih dari 1, mampukah kita dulu berbuat adil? Misalnya kada mampu, cukup 1 ya. Amunnya mampu, kada apa-apa beristri lebih dari 1. Mampu tuh mampu adil. Ya mampu adil. Karena apabila kita mampu berbuat adil, ada kelebihannya. Seperti mana hadis daripada Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina indallahi ala manabira min nuril ladina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawallu. Artinya bahwasanya orang yang berbuat adil di sisi Allah atas mimbar yang terbuat dari cahaya, yaitu orang-orang yang berbuat adil pada menghukumkan mereka pada keluarga mereka dan pada apa-apa yang mereka pimpin. Disinilah kewajiban seorang suami yang beristri lebih dari 1 agar berbuat adil, seperti mana adil dalam nafkah dan adil dalam gilir. Contoh adil dalam nafkah, misalnya suami menukarkan baju untuk istrinya yang baru. Suami itu wajib juga menukarkan baju gasan istrinya yang lain. Mencontoh gilir itu seumpamanya semalaman seorang atau 3 malaman seorang. Khusus istri yang baru kawin itu 7 malaman. Oh ya, maksudnya untuk
istri yang baru lah. Nggih. Misalnya waktu yang baru dikawini. nggih. Berarti jatahnya selama seminggu 7 hari. Nggih. Mulai dihitungnya gili itu mulai tenggelamnya matahari sampai timbulnya matahari. Seandainya ada seorang istri yang gidoja lawan suaminya apabila suaminya kada menafkahinya atau kada berbuat adil, maka suaminya tuh tetap wajib berbuat adil, karena itu merupakan suatu kewajiban seorang suami kepada istrinya walaupun bininya gido haja mun suaminya tuh kada menafkahinya. Contohnya seperti mahar, ketika calon suami hendak memberikan mahar tapi jauh calon istrinya, aku gitu aja kada pakai nafkah walaupun bininya tuh kayak itu, si laki ini wajib memberikan nafkah seperti mana hadis iltimas walau khataman min hadidin, berikan mahar kepada perempuan itu walaupun sebingkai dari besi. Dan harus diperhatikan bagi seorang suami yang beristri lebih dari satu, apabila seorang suami itu tidak bisa berbuat adil, maka ia akan termasuk dalam hadis tentang ancaman orang yang tidak bisa berbuat adil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu imratani falam ya'dil bainahuma ja'a yaumul qiyamati wasaqahu saqitatun. Artinya barang siapa adalah di sisinya memiliki 2 orang istri tetapi ia tidak bisa berbuat adil di antara keduanya, maka ia akan datang di hari kiamat nanti dalam keadaan pecah badannya dan jatuh. Dan ada lagi hadis tentang ancaman orang yang tidak bisa berbuat adil. Haddatsana Abdul Walid haddatsana Hammam an Qatadah bin Nadar bin Anas bin Basir bin Nuhaik an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat lahu imratani famala ahaduhuma jaa yaumul qiyamati wasaqahuma ilun. Barang siapa adalah baginya memiliki 2 orang istri, maka ia condong salah satu keduanya saja, datang ia hari kiamat nanti bahunya rendah sebelah. Kayak inilah. Kalau dia bini anumnya ya Allah anunya. Itu lah biar nih ya. Kada apanya kada adil lah. Kada adil. Kada adil, jadi contohnya yang keempat nih adil. Adil. Jadi ini kesan kita nang berpikiran nak bini itu pikirin dulu ya Allah. Kada usah terlalu banyak konteksnya ke adil lu, lihatin lu penghasilan berapa. Penghasilan 1 juta 2 juta ya, nak bini 2 3. Makan apa ya? Sudah? Ya, sudah. Jadi penjelasan Kakak Akbar tadi Allah di pembahasan nomor 4-nya artinya bersikap adil. Dirincikan di dalam konteksnya itu apabila mempunyai istri lebih dari satu atau 2 misalnya ya Allah. Yang paling kecilnya artinya dia harus bisa bersikap adil antara istri pertama dan istri kedua. Apabila ada 4 tadi ya kayak pacarannya, keempat-empatnya mendapatkan keadilan yang sama. Ini mentukarkan baju anyar, yang kedua baju juga ya Allah, yang ketiga ya juga, yang keempatnya juga. Jadi harus bersikap adil. Ya, terima kasih Kakak Akbar. Ya, pengen ada mau keluar atau ada apa? Silakan. Jangan sini. Serius benar. Iyalah. Semangat. Ya. Berarti selanjutnya pembahasan yang ke-5. Masuk kita ke pembahasan apa? Pembahasan tentang kewajiban suami kepada istri, masalah wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadati wa sunaniha walau ghairu muakkadatin wa mimma yata'allaqu bil haidi wa min wujubi ta'atihi bima laysa bi ma'siyatin. Artinya yaitu melajarinya tentang di dalam ibadah, kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Sekalipun sunnah itu kada muakkadah, dan mempelajari apa-apa yang berhubungan dengan haid, dan mempelajari tentang wajibnya bini taat kepada laki selama kada maksiat. Baiklah, kita langsung saja masuk pembahasan yang kelima, yaitu tentang melajarinya yang di atas tadi. Oke, kita lanjut pemirsa. Kenapa kita harus melajarinya? Karena ada ayat Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Mikrofon kan bisa di yang artinya ya pasangan mikrofon tadi posisi sini di sini Bian, mikrofon di sini Bian, jangan cukup lu mikrofon namanya ini kan. Iya Bu, aduh, siapa namanya tadi? Zulkifli ya, pas Jepang.
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Nah, di dalam kitab Muqaddal Jaini sini tafsirakan minan nisa'i wal auladi wa kullu madkhala fi hadzal ismi. Itu daripada perempuan itu yaitu adalah bini itu nah, dan anak-anak dan tiap-tiap orang yang masuk daripada ini nama seperti mana kayak dingsanaka itu nah. Lepas itu qala terjemahan Al-Qur'an Sayyidina Abdullah bin Abbas bi ma'na dalika. Telah berkata musannif pada terjemahan Al-Quran oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas pada makna yang dimiliki itu wa ahlikum itu nah apa maknanya faquhum ay allamuhum syariat islami, yaitu melajari mereka akan ilmu syariat Islam, wa adabuhum dan melajari mereka adab ay allamuhum mahasinal akhlaqi, melajari mereka masalah adab yang bagus. Nah, maka dari ayat di atas adalah sangat penting tentang mempelajari istri ilmu agama, terlebih lagi ilmu syariat dan adab. Maka dari itulah aja mereka ilmu syariat seperti mana ilmu kewajiban dan sunnah-sunnahnya di dalam ibadah, di antaranya sholat, seperti mempelajari tentang rukunnya dari awal takbir sampai salam tuh nah, menjelaskan sunnah-sunnahnya kayak apa tuh nah, dan kayak puasa kah juga tuh kiapanya supaya sah puasa itu zakat galaan segala haji galaan. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi qala sallallahu alaihi wasallam idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila telah sembahyang oleh seorang perempuan khamsaha al maktubatil khamsi, yaitu sembahyang 5 waktu, artinya itu sudah sempurna dah rukun-rukunnya itu nah, sudah sempurna sembahyangnya, apalagi ditambahi pulang kayak sunah-sunah itu nah bagus lagi itu nah. Wasamat syaraha, dan yaitu puasa sebulanan ay ramadhana, puasa bulan Ramadan, gaira ayyamil haidi, itu bukan selain daripada hari haid, artinya itu bila seseorang tuh haid di dalam bulan puasa tuh nah kada wajib puasa. Nah, hari bila haid kada wajib puasa ya lah. Bila haid. Berarti yang lelakian wajib. Nah, tapi bila bini pun membawa Bang. Bila bini membawa kada puasa yang ya. Itu bini kurang ajar loh. Berarti bini apa tadi? Kurang ajar loh. Ajar lah. Nah, bisa juga lakinya kada belajar kan? Oh, ya bisa juga Bang. Apa nih? Kurang apa? Kurang ajar. Ya, nih. Ayyamil haidi yaitu nah kan kayak haid nih kan perlu gitu nah dilajari bini tuh nah kayak berapa sih kesekurang tuh nah berapa kayak kebiasaannya. Haid nih kan sekurangnya kan seharian semalaman tuh nah. Kebiasaan 7 hari kan sedangkan 7 hari. Kebiasaannya kan 15 hari tuh nah. Nipas nih kan kayak paling setomat sekejap lah. Dan paling kebiasaannya 40 hari itu nah. Nah, itu. Lawan juga masalah haid nih bila nya tuh karena haid kayak apa contoh kada wajib sembahyang. Misalnya ingnya ketinggalan kada wajib qada. Misalnya qadanya hukumnya makruh jadinya. Wa hafizat farjaha, dan yang menjaga daripada kemaluannya min watfi gaira haliliha, itu muwatta daripada selain daripada halalnya, artinya itu ya indihoy lain lakinya lah. Apa mendengar? Bahasa orang itu indihoy aja. Indihoy itu internet lain lah. Barang aja tuh. Foto ad-zawjah, dan itu taat lawan lakinya tuh fi ghairi maksiatin, pada selain maksiat. Nah, artinya tuh bila laki itu menyuruh bini nya tuh wajib taat tuh nah selama kada maksiat. Misalnya laki itu menyuruh bini nah maksiat seperti mana kayak suruh maling kah tuh nah jangan ditaati karena itu kada bagus. Berarti kurang ajar tuh. Qila laha, dikatakan laha baginya itu nah bagi nang istri kita tadi nah nang sifat-sifat yang kita tadi udkhulul jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah
kalian tuh nang buah bini yang tadi tuh nah. Al jannata akan surga min ayyi abwabil jannati daripada mana jauh tuh nah pintu surganya nya kehendaki. Artinya tuh bila nya sesuai tuh nah lawan nang gawe di atas itu nya hendak masuk surga manakah? Surga Firdaus manakah? Sarah aja. Nah, bila nya kada sesuai tuh nah lawan nang di atas itu siap-siap tuh nah adab menunggunya. Seperti mana ada kisah Sayyidina Ali tuh nah. Kisah Sayyidina Ali bahwasanya dikisahkan bahwasanya datang Sayyidina Ali kepada Nabi Muhammad SAW dan di dalamnya ada Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan memperdapati Sayyidina Ali ini akan Rasulullah menangis benar. Maka bertakun Sayyidina Ali lawan Rasulullah, tebusan engkau abahku mamaku wahai Rasulullah, kenapa piantu menangis nah? Maka menjawab Rasulullah, wahai Sayyidina Ali, pada malam di Isra dan di Mi'raj aku ke atas langit melihat aku perempuan dari umatku diadab di dalam neraka dengan bermacam-macam adab di neraka. Maka aku menangis karena melihat adab bersangatan itu nah. Kemudian Nabi mengisahkan tentang adab-adab mereka dalam neraka. Yang pertama adalah melihat Nabi perempuan yang bergantungan rambutnya dan mendidih otaknya. Dan yang kedua, Nabi melihat seorang perempuan bergantungan lidahnya dan air panas dituangkan ke dalam tenggorokannya itu nah. Dan yang ketiga ada pulang seorang perempuan yang diikat kakinya sampai ke susunya dan diikat tangannya sampai ke rambutnya. Dan memberikan Allah Ta'ala ular dan kalajengking yang menyiksanya itu nah. Dan yang keempat melihat seorang perempuan yang berikatan kedua susunya. Dan yang kelima seorang perempuan kepalanya babi dan badannya himar dan mendapatkan siksaan 2000 siksaan. Dan yang keenam melihat Nabi seorang perempuan seperti seorang anjing dan api masuk lewat mulutnya dan keluar lewat duburnya, sedangkan malaikat memukuli kepalanya dengan cambuk dari api neraka. Maka berdiri itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra berkata, wahai kekasihku dan penyejuk mataku, apa amal mereka semua sampai kena adat tunah? Maka menjawab Rasulullah SAW, wahai anakku, ada pun yang bergantungan rambutnya adalah perempuan yang tidak menutup kepalanya dari laki-laki. Artinya itu bilanya keluar daripada rumah kada pakai hijab tunah, pakai hijab kerudung tuh. Adapun yang bergantungan lidahnya adalah ia menyakiti suaminya dengan lidahnya. Artinya itu menyambati lawan laki itu kada bagus. Kamu kada puasa kenapa? Nah itu Kocah terus puasa. Kenapa kada berpuasaan sama lain lah? Misalnya tuh. Tapi mau bujur ada apa lah. Ada aja bakal itu lah. Dan adapun yang bergantungan dengan dua susunya adalah orang yang apa yang tulah BNDH itu nah lain daripada lawan lakinya. Ya berzinah lah. Selingkuh lah. Selingkuh lawan tetangga misalnya. Mau aja. Bisa benar ngambil kesimpulan. Dan adapun yang terikat kakinya sampai ke dua susunya dan tangannya diikat sampai ke rambut dan sungguh memberikan kekuasaan Allah atasnya ular dan kalajengking tuh nah. Adalah gawenya kada mandi wajib, artinya kada tunai mandi wajib itu nah. Kayak seperti mana haid kadang kayak ya yang numpang yang mandi wajib tuh nah. Misalnya kayak dalam kuku nikah ada rati-ratik tuh nah. Ini kan kada masuk lah banyu kada sah tuh nah mandi wajibnya. Dan orangnya tuh yaitu maulud dalam sembahyang, artinya tuh melambat-lambatkan sembahyang usah jiwa tuh nah. Kan misalnya melambat-lambatkan sembahyang tuh kan sudah dapat siksaan tuh nah. Bayangkan orang meninggalkan sembahyang sama sekali itu. Dan adapun kepalanya seperti babi dan badannya seperti himar, maka adalah gawenya tukang namimah dan pendusta. Dan adapun yang rupanya seperti babi dan api masuk dari mulutnya dan keluar dari tubuhnya adalah gawenya menyebut-nyebut kebaikan dan pendengki. Nah, wahai anakku, celakalah bagi istri yang maksiat bagi suaminya. Nah, maka dari kisah di atas sangatlah penting melajari istri jangan sampai tercerobos karena
terjebak dalam kejahatan tuh nah. Tercerobos. Karena bini kita amanah, jangan sampai kita melanggar amanah itu. Karena ada terjerumus ya. Terjerumus ya barang aja tuh bahasanya tuh. karena kosakatanya orang yang dapat. Nah, biasanya kan ada orang terjungkang, sumbelit, tercerobos. Ya bahasa langka nih nah. Bahasa langka lah. Tercerobos kalau pengertian Bian maksudnya tuh artinya apa? Ya, tercerobos tuh kayak ya itu terjerumus nah ya terjerumus. Aduh. Padahal maksudnya tuh kan terjerumus. Iya. Cuma karena tulisan Braille, hendak membaca terjerumus kalau pernah salah. Jadi mengambil kesimpulan seorang pakai bahasa langka ya lah. Iya. Terjerumus. Terjerumus. Nah, karena kita coba. Nah, ini. Kamu tahu lah dari tadi kawan kamu nahan tawa nih. Bisa aja. Tadi deh. Kan Bapak sini. Karena ada hadis Rasulullah SAW, qala sallallahu alaihi wasallam, Allah bin nisa'i fa innahunna amanatun indakum faman lam ya'muri imra'atahu bis salati wa lam yu'allimha faqad khana Allah wa rasulahu. Telah bersabda Rasulullah SAW, Allah takwalah kalian kepada Allah, takwalah kalian kepada Allah bin nisa'i pada masalah urusan bebinian. Fa innahunna maka bahwasanya mereka itu amanatun, itu adalah amanah indakum di sisi kalian. Nah, itu berat benar. Faman lam ya'muri imra'atahu maka barang siapa tidak menyuruh akan istrinya bisolati dengan sembahyang walam yu'allimha dan kada melajarinya itu masalah perkara agama faqad khana Allah wa rasulahu makanya sungguh khianat Allah dan Rasulnya. Nah, itu maka dari intinya itu nah yaitu melajarinya itu nah jangan sampai kita kalian melajarinya, mendidik ya Allah, mendidik melajari, karena nanti di hari kiamat kita dapat pertanggungjawaban kita tentang itu. Jangan sampai tercerobos ya Allah. Tercerobos nah. tercerobos yang dalam hal-hal yang tidak diinginkan tadi ya Allah. Nah, sudah selesai? Sudah selesai. Nah, kita sudah selesai 2 pembahasan. Pengen sedih kenapa? Sudah makan enggak? Sudah. Minum? Sudah. Tapi ada menambahkan yang ditambahkan? Kada. Kalau tadi kita menari ya lah. Sudah 2 pembahasan yang pengen bahas di sini. Artinya tadi yang pembahasan yang pertama berlaku adil. Yang selanjutnya itu masalah melajari atau mendidik. Nah, cuma ulun dalam pembahasan ini masih kurang maksudnya. Mungkin kena tanyakan nong guru, masalah adilnya apa konteksnya hanya kepada lelaki yang harus ibaratnya yang poligami atau mempunyai istri atau adil dalam sikap seperti apa gitu. Nah, jadi anak tanyakan lebih jauh lagi. Kalau melajari atau mendidik kan ini memang harus kewajibannya Allah. Nah, pokoknya terima kasih banyak atas kehadiran Kakak Akbar sama Zulkifli. Kalau kita beri julukan nih Kakak Langka ya Allah. Iya, Kakak Langka. Luar biasa kata-katanya ya Allah. Iya. Ya. Satu kata untuk pemirsa YouTube Al Mursalin TV, jangan sampai tercerobos. Di sini kamera. Ini kamera. Ini. Jangan sampai tercerobos. Masya Allah. Kita akan bahas pembahasan selanjutnya bersama guru kita. Kita akan pertanyakan lagi 2 pembahasan ini. Tetap di podcast Baguru. Batakun. Guru. Yo, kembali kita di Baguru Batakun. Iya, semangat. Ada suara yang baru datang nih, Allah. Luar biasa semangatnya. Kalau didengar-dengar tuh kayaknya imbah makan, Bang. Lalapan. Ya. Assalamualaikum, Guru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Semakin malam semakin rame ya, Guru. Ya. Pas tepat jam 00.00 nih. Masuk ke pembahasan yang 2 Guru ini. Terakhir masalah hak istri atau kewajiban suami terhadap istri. Ya. Jadi dijelaskan tadi Guru ada 2, sisanya kan masalah adil sama yang tadi masalah mendidik atau mengajari. Nah, tapi kalau kayak masalah adil nih Guru kan tadi penjelasan pemaparannya tuh lebih kepada ibaratnya kalau sang suami itu punya niat untuk menambah istri atau berpoligami, artinya harus bisa bersikap adil. Apakah pengertian adil itu khusus ke situ aja, Guru? Iya, memang fankihu ma talaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Karena memang satu sisi
pembicaraan ini sedikit sensitif bagi seorang perempuan, tapi memang kenyataannya seperti itu. Memang kenyataan seperti itu ya. Kadang-kadang pembinaan itu sedikit sensi dengan seseorang yang mempunyai istri 2, 3, 4 gitu kan. Sedikit masalah keadilan itu ya memang sudah dijelaskan tadi kan oleh santri tadi. Sekali lagi, santri dan kita saat ini kita kan masih belajar. Jadi kalau ada kesalahan kekhilafan itu ya wajar lah, kita masih belajar. Apalagi santri, karena tujuan awal dibikin sebuah podcast berguru ini kan untuk melajari santri atau santriwati agar mereka bisa berkembang keilmuan mereka. Nah, cuman kami pun kada luput daripada sebuah kesalahan. Kalau memang ada kesalahan ya minta maaf, karena referensi sebuah penjelasan itu mungkin perbedaannya ada dari kitab A, kitab B, kitab C, dari ulama ini sampai imam madzhabul arba'ahnya, dari mazhab ini. Nah memang keadilan itu ya bagi seseorang yang mereka mempunyai istri lebih daripada 1, 2 misalnya. Tadi termasuk masalah adil dari segi masalah menggilir, artinya malam berapa malam, misalnya 3 malam seperti apa. Terus bagi mereka yang memang mempunyai istri baru, artinya sewaktu akad itu mendapat hak untuk 7 malam dulu. Nah keadilan ini apakah harus selalu adil dari segi pemberian? Ya memang seperti itu, cuman kada berlaku dalam artian yang ini diberi 10.000, 10.000 juga kada kawa juga. Kalau memang yang satu bebiniannya ini berusaha, yang satu ini kada berusaha, masa yang berusaha diberi 100.000 juga, yang kada berusaha 100.000 juga? Beda, itu pengertiannya tidak seperti itu. Contoh, kalau kita sebagai kuitan kepada anak, apakah yang anak kelas 1 SD dengan kelas 6 SD ini sama pemberiannya? Kada. Yang satu kelas 1 SD atau madrasah misalnya diberi uang jajan cuma 5.000 aja, yang kelas 6 SD misalnya diberi 20.000. Itu termasuk adil. Kenapa? Karena memang faktor jenjang umurnya dan keperluannya juga. Sekarang kayak ini pulang bini bini 2 misalnya, apakah yang saikong lama yang saikong kurus samakah XL berataan? Kada kawa juga. Yang saikong S misalnya langsung XL, iya. Nah, cuman apabila yang bini anum ini diberi baju hanyar, kemudian yang istri tua itu karakan juga. Masalah keadilan kada harus sama juga. Pemberian nafkah pun ada sedikit perbedaan juga. Yang saikong bini ini misalnya, oh ini begawi nih, artinya ulun kada perlu diberi nafkah ya. Cuman tugas kita sebagai laki memberi, kada perlu sama dengan bebinian yang kada begawi. Beda. Itulah sedikit perbedaan. Cuman perlu diketahui bebinian ini adalah sedikit hal-hal yang memang sedikit sensitif bagi seorang perempuan. Mau kada mau Quran memadahkan, dan itu dipadahkan Nabi boleh, cuman berlaku wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Artinya kalau memang kada sanggup adil ya sudah, cukup 1. Kalau bagi kita kadang-kadang babinian ini wah kenapa itu ini apa yang cari lagi ya, sedikit maksudnya membicarakan ini sedikit sensitif lah masalah ini. Cuman kalau orang berhubungan dulu laki bini dalam artian hubungan rumah tangganya kayak pacarannya ridho maridho, itu senang dalam senang. Artinya kalau memang ada kekurangan seorang laki ya sudah maafinya. Kemudian seorang laki pasti merasa ini belum sempurna juga, kekurangan pasti banyak, minta maaf juga ya. Kalau artinya kalau laki minta maaf bini meridhai atau bini minta maaf laki meridhai, ya selesai rumah tangga kita nih dengan ridhonya Allah, dengan ridhonya Rasulullah, selesai berataan. Jadi masalah adil kada mesti harus sama pemberian dalam artian oh ini yang begawi berapa, yang kada begawi berapa, atau 3 bisi bini misalnya, yang saikong ini bisi anak 2, yang saikong ini bisi anak saikong aja, yang saikong kada beranak, apakah sama pemberiannya? Beda berarti. Kalau misalnya memberi yang saikong 500.000, yang bisi anak misalnya 100.000 juga, kada beda dong berarti. Yang bisi anak 2 500.000 juga kah? Berarti kada. Kenapa? Karena keperluan itu beda-beda masing-masing. Nah, baju kayak itu juga apakah SL berataan? Kada, ada S-nya, ada M-nya, ada SL-nya. Jadi
pengertian adil ini panjang lebar. Jadi aku secara pribadi pun kada terlalu membahas ini juga, artinya bahaslah kepada orang yang lebih ahlinya lah daripada ini. Kita angkat tangan aja. Konteksnya terlalu sensitif. Iya, angkat tangan kayak gitu kan. Anda menyampaikan cuma pemikiran orang kadang kan, oh ini. Ya cuma ya itu ada ahlinya ya. Ya kita apa ya lah bahasanya. Kadang-kadang pebinian ini sedikit kawin kah pulang. Padahal kan hubungan korong-korong ini kan cuma mengagumi aja. Iya. Mengagumi tidak untuk memiliki ya Allah. Cuma mencari celah juga ujung-ujungnya gitu. untuk memiliki. Nah, buktinya sudah terbukti Bang lah. sudah terbukti Ray. Itu dia kan. Cuma kena lah itu dibahas kena di luar podcast. Cuma takutnya kan pemirsa takut kenapa karena ya dalam konteks seperti inilah, apakah salah pebinian untuk mengagumi seorang laki-laki? Oh jur, kalau jur sudah tahu jur bini laki orang jur dikagumi aja, kayak misalnya kalau misalnya lo, jur, lakiku jur dikagumi juga, sekarang orang mengagumi misalnya lah, apalagi binian ini tertantangnya, wah kayak Anang Hair itu jur, seikong dia bininya masih ada 03 lagi slotnya misalnya kan. Kalau Anang sih kurang masalah, masya Allah. Kayak Guru Ayub misalnya kan, nah lagi konteksnya. Guru sudah ya Allah. Guru ya Allah. Mengajar kan di pondok ya Allah. Iya. Akhlak luar biasa. Orang melihat tuh kan sudah itu aja. Ya, jangan sampai terpancing lah. Cuman rumah tangga, jangan sampai kalau memang ada suatu permasalahan, ada sedikit permasalahan atau kecurigaan apa, datang langsung lah kepada suaminya, dan suami pun harus jujur juga kayak gitu. Nah, oke. Cukup sampai kita tidak membahas panjang lebar karena kita ini kan terjajah juga sebenarnya. Kalau pian guru ya kada mungkin kan. Cuma kan ya suami takut istri kan. Kada bukan kalau bahasnya itu bukan takut Bang ya, lebih kepada menghargai lah ya. Ya apa contoh menjaga perasaan. Yang itu tameng mana ya. Intinya takutan ya juga. Iya. Padahal kita sebagai laki nih sudah jujur, sudah bujur. Iya kayak Pak, cuman adalah masa-masa kawin belum gak aja lah. Lalu bingung nih kita kan, yang karena payu nih Bang masalahnya kan. Mun gagal duit wajar aja ya Allah. Mau sudah bungas kada. Duit kada. Apa nang dia modal pandir aja, wah ini modal pandir. Terus juga bungas kada lo. Habis itu berduit kada. Pintar kada juga. Ya. Cuman itu pintar teganan sedikit pada orang lain lah juga. Hati. Nih orang pikiran jahat guru lah. Gandal habis tomat guru. Dihimat biar gandal. Hanya sudah ya. Uring. Ada kah itu? Ada kah? Lawas pang episode sudah goreng. Lawas. Ada pernah dibahas tuh ya lah. Sawat cepat pada memuruk sandal tuh. Mau dibalik kopi, iyalah. Karena turun seminggu. Mana sakaratul maut orang lagi. Bang itu kopi apa semalam tuh lah. Ya, jangan sambut ini sosial. Oh iya jorok. Ada lah. Mau minum kopi itu kada tahu caranya rupanya lah. Habis itu sebelum pengajian loh, mahat loh. Malam minggu bro. Mahat tuh, itu pang luar biasa benar. Langsung bulik kawan lah. Makanya itu paling penting tuh. Tutorialnya kan ada, dibaca ini fungsinya buat apa, ini minum PIA-nya, jadi bini kada awak, garunya lagi nah, jantung kedagupan tuh, malas anak, alasan kan dicari imah, itu paling penting ya lah. Yang kedua bro, yang kedua ini pembahasannya masalah ya jangan tercerobos, artinya bini ini jangan sampai melakukan hal-hal yang kadang-kadang mengada itu suami wajib untuk mendidik atau mengajari istrinya. Ya seperti di awal pembahasan bukan yang ini episode yang sebelumnya, karena kita mendidikinya, kemudian kadang-kadang ini kadang menerima, kadang menerima tuh dengan alasan banyak kan. Aku sibuk jadinya, aku begawe jadinya. Padahal kita ini kan itu deh seorang, karena di hari kiamat Nabi kan melihat waktu Isra Mi'raj itu kebanyakan dalam neraka itu adalah perempuan. Ya
ya hubungannya lawan laki, hubungannya lawan orang lain, tetangga lawan keluarganya. Nah, jadi menuntut ilmu ini wajib dan memang harus menuntut ilmu ini. Sampaikan di pengajian. Kalau kada kau turun ke pengajian, tontonlah YouTube yang memang ada di situ pengajian malam apa, misalkan hampir tiap malam pasti ada pengajian. Guru si A, guru si B, guru si C. Habis itu kawa maghrib isya, misalnya kita cari yang live streamingnya pagi atau yang siang atau yang sore misalnya, atau malamnya kada kawa live streaming kan YouTube itu tuh banyak tuh kada kawa malam live streaming karena paginya sih kawan nonton lagi. Nah jadi bebinian apapun kesibukan bebuhan pian, sisihkanlah waktu untuk menuntut ilmu agama. Dan seorang laki pun juga berlapang hati, berlapang dada untuk memberikan izin kepada istrinya untuk mereka belajar supaya harmonislah rumah tangga. Tidak akan sakinah mawaddah warahmah kalau di antara seorang pasangan ini tanpa mempunyai ilmu agama. Jadi yang laki berilmu, yang bini berilmu. Kemudian tugas laki melajarinya. Kalau inya kada kau melajarinya, lalu inya membawa ke wadah majelis salim yang memang di situ ada pelajarannya. Ya kita kan jangan nak melajari kita aja camuk sudah kan ya Allah. Kadang-kadang terharap bini pada kita, bini puasa seorang kadang kan ada juga yang kayak itu. Tapi ada juga yang kita pacaran jangan ajar, ada juga yang kayak gitu kan. Iya tadi jarang anak-anak tadi bini kurang ajar ya. Nasib lagi bisa. Nah, jadi tugas kita sebagai lelakian melajari lawan inya. Kemudian mudah-mudahan inya mau dilajari juga. Kadang kita melajari sembahyang lawan inya kadang sembahyang ya Pak. Nah, cuman tugas laki-laki menyuruh inya, habis itu melajari inya kada mau juga kita mangkat tangan berarti untuk meminta ampun lawan Tuhan. Kalau kita menyuruh inya kada mau, tapi inya kada dilajari, jelas sudah hakunnya. Kalau yang namanya belajar itu kan dalam kitab tuh ada yang targhibnya, ada tarhibnya, ada habar gembiranya, ada habar sedihnya. Nah, karena apabila kamu sembahyang dapat pahala kene, mau kamu sembahyang kamu umpati perintah Allah Taala, apabila kada kamu kena sok sembahyang 5 tahun dalam neraka. Nah itu ada gambaran siksaan lah supaya ini takutan juga kan bahasanya. Kalau inya kada dilajari, inya kan ada takutannya karena sok terapinya tuh kada ada kena. Jadi bahasanya sambil inya dilajari, sambil dipadahi, sambil mengamalkan. Kalau kada menyuruh aja kita menyuruh tapi nya kada belajar, kada kawa kan akhirnya. Ayo dimanapun ada kesempatan tuntut ilmu agama. Maksudnya channel Amsudamin TV YouTube ini hadir bagi orang yang memang jauh, kemudian bagi orang yang memang kada sempat live streamingnya, kawa mengumpati di hari berikutnya supaya kita berilmu agama seberataan. Baik siapapun yang isinya, kemudian siapa yang menuntutnya, sama-sama itu belajar juga. Pelan-pelan ya kalau ya. Kata kau langsung dihajar, harus kayak ini. Jangan menggas lah. Jangan menggas. Ya Allah. Pokoknya kayak caranya ya sama-sama saling lah. Ya ilmu agama itu kan fungsinya adalah supaya paham apa yang dia diberi Allah Taala, belajar memahami apa yang diberi Allah Taala. Itu nah. Jadi sambil belajar sambil kawa mengumpati apa yang diberi Tuhan Lord kita. Yeah. Itu intinya. Belajar memang penting belajar karena berawal dari belajar ini kan kita tahu apa yang kita kada ketahui gitu. Nah. Yeah. Ya alhamdulillah 5 aja pembahasannya. Nah, jadi 5 ini gini ya Allah, mudah-mudahan kita aja Bang lah ya Allah. Harus lagi memadai pemirsa ya Allah. Kita memadai pemirsa ini cukup 1 aja. Pemirsa, jangan sampai tercerobos. Nah, itu aja. Kalau kita ini mudah-mudahan kita mau mengamalkan lo apa yang dari santri sampaikan, apa yang guru paparkan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya untuk keluarga kita dulu lah ya Allah. Karena untuk keluarga kita, untuk istri kita, karena yang paling penting nanti setelah pembahasan antara kewajiban istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri, artinya yang sinkronisasinya harus kedua belah pihak ini ya Allah guru. Jangan cuma satu hendak kebaikan, cuma yang satu kadang mendukung. Tapi kayak caranya sama-sama biar ibaratnya kayak rumah tangga nih nyaman. Alhamdulillah. Bagaimana? Ya apa dulu? Nah, juga. Terima kasih banyak bro. Kita akan bertemu di pembahasan atau episode lanjutnya selainnya. Episode berikutnya dengan baju yang sama. Ya. Aska Gorden Banjarmasin. Iya. Sudah berapa tahun? Datang ambil sejadah, datang ambil tapih,
Terima kasih itu ya Sidin. Cuma ya ini panglah ya kenang-kenangan Sidin kita. Ibn Barkat hadir di sini payu benar. Macam-macam dikandakan lah. Macam-macam Sidin. Itu kata mampir proyek. Aku tadi tangkap juga Sidin. Maaf harganya larang mana juga. Tetap terus saksikan program Baguru setiap hari Ahad jam 9 pagi. Pastinya di YouTube kesayangan kita di Al Mursidul Amin TV. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.